Bayangkan sebuah arena prasejarah di mana dua makhluk dari ujung spektrum dunia dinosaurus bertemu dalam duel hidup mati. Di satu sisi ada Ikonosaurus, dinosaurus terbesar yang pernah menginjakkan kaki di bumi, dengan panjang mencapai 122 kaki atau 37 meter dan berat sekitar 100 ton atau 100.000 kilogram. Dan di sisi lain ada Microraptor, salah satu dinosaurus terkecil yang diketahui cuman sepanjang 3 kaki atau 90 cm dengan berat kurang dari 1 kilogram. Pertarungan yang tampak tak seimbang, tapi apakah ukuran benar-benar segalanya di dunia ganas zaman Mesozoikum? Dalam petualangan panjang ini, kita akan menyelami kehidupan dua dinosaurus ini, membandingkan kekuatan, kelemahan, dan strategi mereka, lalu membayangkan apa yang terjadi jika raksasa dan kerdil ini saling berhadapan. Mungkin hasilnya tak sesederhana yang kita pikir. Karena di alam liar, kelangsungan hidup tak cuma soal besar atau kecil, tapi juga soal kecerdasan, kecepatan, dan insting bertahan. Mari kita mulai dengan sang raksasa, Ikonosaurus, yang fosilnya ditemukan di Argentina pada tahun 1987, adalah sauropoda raksasa dari keluarga Titanosauria, hidup sekitar 100 juta tahun lalu di zaman Cretaceous. Tingginya mencapai 60 kaki atau 18 meter jika berdiri tegak, dengan leher panjang 20 kaki atau 6 meter yang bisa meraih dedaunan di puncak pohon tertinggi, dan ekornya yang seperti cambuk bisa mencapai 40 kaki atau 12 meter, senjata alami yang bisa menghancurkan apa saja di dekatnya. Beratnya yang luar biasa membuatnya hampir tak tergoyahkan. Bayangkan seekor makhluk sebesar bangunan 3 lantai, berjalan pelan di dataran purba, menggetarkan tanah dengan setiap langkahnya. Ikonosaurus adalah herbivora, makan ratusan kilogram tumbuhan setiap hari, tapi ukurannya saja sudah cukup untuk menakuti predator. Bayangkan betapa sulitnya menyerang sesuatu yang besarnya 100 kali lipat dari penyerangnya. Fosilnya menunjukkan tulang kaki sepanjang 6 kaki atau 1,8 meter, cukup kuat untuk menahan tubuhnya, tapi juga lambat. Kecepatannya mungkin cuma 5 mil per jam atau 8 km per jam, membuatnya jadi target besar yang sulit lari dari bahaya. Sekarang kenalkan lawannya, Microraptor, dinosaurus kecil dari zaman Cretaceous awal, hidup sekitar 120 juta tahun lalu di wilayah yang kini jadi Tiongkok. Fosilnya ditemukan pada tahun 2000 oleh tim paleontologi di Liaoning. Panjangnya cuma 3 kaki atau 90 cm, tapi yang bikin dia istimewa adalah 4 sayapnya. Ya, 2 di lengan dan 2 di kaki, ditutupi bulu seperti burung modern, membuatnya bisa meluncur atau bahkan terbang pendek dari pohon ke pohon. Beratnya tak sampai 1 kilogram, mungkin cuma 400 gram, tapi ia punya cakar melengkung sepanjang 1 inci atau 2,5 cm yang tajam seperti pisau, cocok untuk menangkap serangga, kadal kecil, atau bahkan burung purba. Microraptor adalah karnivor kecil, tapi lincah. Bayangkan dia melompat dan meluncur dengan kecepatan 20 mil per jam atau 32 km per jam, jauh lebih cepat dari Ikonosaurus. Tubuhnya ringan, tapi otaknya besar untuk ukurannya, menunjukkan kecerdasan yang mungkin mirip burung modern. Ia tak cuma cepat, tapi juga pintar dalam mencari mangsa atau kabur dari bahaya. Mari kita bandingkan kekuatan mereka. Ikonosaurus punya keunggulan ukuran yang tak tertandingi. 1 injakan kakinya bisa menghancurkan Microraptor dalam sekejap, dan ekornya bisa menyapu apa saja dalam radius 20 kaki atau 6 meter seperti tornado hidup. Tapi ia lambat dan tak punya senjata ofensif selain masanya. Gigi kecilnya cuma buat mengunyah daun, dan ia tak dirancang untuk bertarung, melainkan bertahan. Sebaliknya, Microraptor punya cakar tajam dan mobilitas tinggi. Bayangkan dia meluncur dari pohon, mendarat di punggung Ikonosaurus, lalu mencakar atau menggigit bagian yang tak terlindungi seperti mata atau leher. Tapi masalahnya, kulit Ikonosaurus tebal, mungkin setebal 4 inci atau 10 cm di beberapa bagian, dan cakar kecil Microraptor mungkin tak cukup kuat untuk menembusnya. 1 tonjokan ekor atau langkah ceroboh dari Ikonosaurus bisa jadi akhir cerita buat si kecil.
Tapi bisakah Microraptor menemukan cara untuk menang? Bayangkan skenario pertarungan ini. Ikonosaurus berjalan pelan di padang rumput purba, makan daun dari pohon tinggi, sementara Microraptor mengintai dari cabang di dekatnya. Mata kecilnya mengamati raksasa itu. Tiba-tiba, Microraptor meluncur turun, sayapnya membentang, dan mendarat di punggung Ikonosaurus. Ia mulai mencakar dan menggigit, mencari titik lemah seperti mata atau lubang hidung. Ikonosaurus mengibaskan ekornya, tapi Microraptor melompat lagi, menghindari pukulan itu dengan lincah. Raksasa itu mungkin tak terlalu peduli. Gigitan kecil itu seperti nyamuk buat manusia, tapi jika Microraptor terus menyerang, mungkin ia bisa mengganggu atau melukai mata Ikonosaurus, membuatnya panik. Tapi realitasnya pahit. Satu gerakan salah, dan Microraptor bisa terinjak atau tersapu ekor, hancur dalam sekejap. Berat 100 ton bukan lawan yang bisa diremehkan. Tapi tunggu, bagaimana jika Microraptor tak sendirian? Beberapa ilmuwan bilang, Microraptor mungkin hidup berkelompok, seperti burung kecil modern. Bayangkan 10 atau 20 Microraptor menyerang bareng, mengerubungi Ikonosaurus seperti kawanan piranha bersayap. Mereka bisa menyerang dari segala arah, mencakar mata, hidung, dan kaki, sementara Ikonosaurus cuma bisa mengibaskan ekornya tanpa hasil. Dalam skenario ini, si kecil punya peluang bukan membunuh langsung, tapi melemahkan raksasa itu hingga jatuh karena kelelahan atau infeksi dari luka-luka kecil. Ikonosaurus mungkin kuat, tapi ia tak punya stamina untuk melawan serangan terus-menerus. Bayangkan raksasa itu roboh setelah berjam-jam diganggu, lalu Microraptor makan sisa-sisanya. Itu strategi yang mengerikan, tapi masuk akal di alam liar. Sekarang, mari kita lihat konteks lebih luas. Dinosaurus terbesar seperti Ikonosaurus adalah Sauropoda, termasuk Argentinosaurus dan Patagotitan. Hidup damai sebagai pemakan tumbuhan, tapi selalu jadi target predator besar seperti Giganotosaurus atau Mapusaurus yang berburu berkelompok. Fosil di Patagonia dari tahun 2000 menunjukkan bekas gigitan di tulang Sauropoda, bukti mereka sering diserang. Tapi Microraptor yang hidup di ekosistem berbeda di Tiongkok tak punya saingan sebesar itu. Lawan alaminya cuma dinosaurus kecil lain atau predator darat seperti Sinornithosaurus. Bayangkan betapa tak berdayanya ia lawan raksasa sejati. Tapi keunggulan Microraptor adalah adaptasinya. Sayapnya memberi keleluasaan yang tak dimiliki Ikonosaurus. Dan fosil dari tahun 2003 menunjukkan ia mungkin makan burung kecil, bukti ia pemburu ulung di udara. Ikonosaurus maning sebaliknya, cuman punya ukuran dan ketahanan. Tapi itu cukup untuk membuatnya hampir kebal dari ancaman kecil. Dari sisi ilmiah, Ikonosaurus menang telak dalam duel 1 lawan 1. Beratnya 100.000 kali lebih besar dari Microraptor, dan satu langkahnya bisa mengakhiri pertarungan. Tapi jika kita bicara strategi kelompok, Microraptor punya potensi. Bayangkan 50 Microraptor menyerbu, mendarat di leher dan kepala Ikonosaurus, mencakar matanya hingga buta, lalu menunggu raksasa itu jatuh. Itu tak akan cepat. Mungkin butuh hari atau minggu, tapi di alam, kemenangan tak selalu soal kekuatan instan, melainkan siapa bertahan lebih lama. Ikonosaurus bisa hidup 50 hingga 70 tahun, sementara Microraptor mungkin cuma 10 tahun. Tapi dalam pertarungan, umur tak relevan, yang penting adalah taktik. Mari kita bayangkan dampaknya di dunia prasejarah, jika dinosaurus kecil seperti Microraptor bisa mengalahkan raksasa. Itu membuktikan evolusi tak cuma soal ukuran, tapi fleksibilitas. Fosil Ikonosaurus dari tahun 1993 menunjukkan ia hidup di dataran luas, mungkin berkelompok untuk perlindungan, tapi Microraptor dengan fosil berbulu dari tahun 2001 jelas makhluk soliter atau kelompok kecil yang mengandalkan kecepatan. Bayangkan kawanan Microraptor mengintai dari pohon, menunggu Ikonosaurus lelet berjalan di bawah. Itu seperti elang versus gajah di zaman modern, tapi lebih brutal. Tapi realitasnya, mereka tak pernah bertemu. Ikonosaurus hidup di Amerika Selatan, Microraptor di Asia, dipisah jutaan tahun dan ribuan mil.
Tapi imajinasi ini bikin kita takjub pada keragaman dinosaurus. Dari sisi budaya, kita suka cerita raksasa versus kecil, David versus Goliath versi prasejarah, dan video ini membuktikan si kecil punya peluang jika pintar. Bayangkan film tentang Microraptor melawan Ikonosaurus, layar penuh bulu beterbangan dan ekor raksasa menghantam, tapi akhirnya si kecil menang dengan kecerdikan.